Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dosen penguji dan guru penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dadan Agus Nurdiatul Milah, guru pendidikan agama Islam SMK Ma'arif NU Banjar. Juga berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun anggaran 2022. Di sini saya akan coba menampilkan sebuah kegiatan pembelajaran dalam rangka tugas uji kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023. Kepada para penguji, selamat menyaksikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 akuntansi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Adakah yang tidak sehat? Belum? Ya. Ada. Ada yang teriak. Baik, sebelum mengawali pada pertemuan pagi hari ini, silakan seperti biasa ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan dapat berjalan dengan hikmat dan tentu ada dalam ridhonya Allah dengan kepercayaan ataupun keyakinan kita selaku warga Nahdien. Silakan. Terlebih dahulu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Awal sudah berdoa, mudah-mudahan ke depan selama beberapa menit yang akan datang kita semoga lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelumnya akan Bapak absen dulu terlebih dahulu. Di sini Ade Rahman, Hadir. Agung Nugraha, Api Priani, Tia, dan Yanti Kurniatin. Alhamdulillah sudah semua ya hari ini. Oke, baik anakku, sebelum mengawali seperti biasa karena kita warga Indonesia dan kita sangat mencintai negara kita, Bapak akan cek dulu sejauh mana rasa hubul waton minal iman kalian. Siapa kita? Mari kita jasa. NKRI. Pancasila. Oke, siapa kita? NKRI. Pancasila. Baik, lanjut. Sejauh ini memperhatikan kehadiran dari 10 AKL sangat luar biasa. Dari beberapa pertemuan konsisten selalu hadir. Ini membuktikan bahwa Anda semua siap dan mau mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di kampus SMK Ma'arif Banjar. Seperti yang telah kita pelajari pada sesi yang lalu, bahwasannya zina itu termasuk perbuatan yang keji dan suatu Jangan. Oke, adakah yang bisa menyebutkan dalil tentang larangan perbuatan zina? Ada yang bisa, Cuk? Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul adzim. Janganlah kamu mendekati zina karena zina suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Juleha, tepuk tangan untuk Juleha. Betul sekali, itulah suatu dalil yang Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad bahwasanya kita dilarang mendekati zina. Artinya apa? Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan Zina. mendekati. Banyak kategori perbuatan yang mendekati zina. Sebutkan coba salah satu contoh perbuatan yang termasuk kepada kategori mendekati zina. Ada yang tahu? Pacaran, betul. Ada lagi yang lain? Dari pacaran apa lagi? Ada Pak, nonton yang berbau maksiat, misalnya itu. Apa itu apa? Konten-konten yang tidak senonoh. Ya, bagus.
Betul. Itu salah satu contoh perbuatan yang mendekati zina. Kemudian Pak, memang penting itu mempelajari materi pada sesi kali ini. Penting apa tidak? Sangat penting, sangat penting sekali. Kita tahu kalian meskipun kelas 10 tetapi secara psikologis bahkan fisik sudah menunjukkan adanya fase-fase tanda kutip menyukai pada lawan jenis. Dan hal itu dapat menjadi faktor pendukung terjadinya perbuatan yang melanggar norma-norma agama maupun negara. Di antaranya norma asusila ataupun perbuatan asusila. Nah, ini penting sekali di sini. Bukan tidak mungkin dikarenakan menonton gadget, handphone, YouTube dan lain sebagainya, kita termasuk kepada golongan orang-orang yang tersesat dikarenakan tidak ada filter diri untuk menonton tayangan yang tidak sepantasnya tonton. Maka dari itu penting hari ini kita mempelajari materi ini supaya kita semua dapat memfilter diri sehingga hal-hal yang tidak sempat ditonton jangan sekali kita tonton, apalagi yang berbau maksiat. Sebelumnya Bapak akan tayangkan dulu di layar, ya. Nah ini tanggal 12 Januari 2020 dan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Nah, ini di sini ada beberapa tahapan yang akan kita lalui pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama nanti anak-anakku akan Bapak arahkan menonton sebuah video pembelajaran. Nanti akan berbasis YouTube. Pastikan data ataupun kuota terkoneksi dengan baik kepada internet. Dan yang kedua, nanti akan Bapak bagi artikel yang perlu kalian baca dan simak dan untuk menambah wawasan kalian sehingga nanti akan membantu pada proses pencapaian tujuan dari kegiatan hari ini. Oke. Selebihnya nanti juga akan Bapak bagi beberapa kelompok belajar dari sekian guru yang hadir. Bapak akan bagi mungkin nanti sebanyak 4 kelompok belajar dan nanti akan membuat sebuah peta konsep ataupun road mapping dan juga akan membuat sebuah proyek ataupun problem based learning di mana nanti kalian akan memecahkan sebuah masalah yang ada kaitannya tentang kontekstual di lapangan. Dari mana sumbernya? Dari artikel. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke. Baik, untuk membangkitkan suasana supaya kamu tidak tegang, ya, sedikit tegang, Bapak akan membuat semacam kegiatan ISDQ. Oke. Bapak mohon semuanya untuk berdiri. Agak semangat, ya. Tapi ini agak beda. Jadi ini contohnya, Bapak kasih dulu sebuah penontonan. Semangat. Asik. Jos. Ya. Nanti josnya ada begini. Lihat ya. Oke. Kita mulai. Tepuk semangat. Setelah pembelajaran diharapkan anak-anak semuanya mampu membuat sebuah peta konsep terkait materi yang dipelajari. Yang kedua, mampu membangun sebuah kesimpulan antara kebermanfaatan pemahaman materi yang telah dipelajari dengan kontekstual kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu membuat sebuah kajian penyelesaian masalah yang tadi melalui artikel. Jadi ada 3 tujuan yang perlu kita capai pada pagi hari ini. Oke, untuk pengawalnya, Bapak akan coba tayangkan di sini sebuah gambar. Nah, what's wrong with them? Ada apa dengan mereka? Ini, what's wrong with them? Ada apa dengan mereka? Itu ada 2 foto. Coba jelaskan yang seperti ini foto apa ini? Yang menikah. Yang sebelah situ Dr. Gox sedang melakukan perbuatan pernah raji
Aisyah? Minum Fatimah terlihat bahagia, senang, Fatimah terlihat susah. Oke, yang sebelah sini bahagia senang, yang sebelah sana senang. Wajahnya meremut bahkan nangis. Oke, selanjutnya. Nah, sini. Ya. Dampak zina, adakah yang bisa menjelaskan maksud daripada hilang kehormatan? Langsung dari Hilangnya keperawanan dan juga mungkin kan kalau misalnya sampai hamil gitu kan anaknya jadi bahan omongan orang. bagus, baik ya. Tepuk tangan dulu Mas. Itu arti daripada hilang kehormatan. Hilang kehormatan ini bisa dilihat dari segi lingkungan di masyarakatnya. Jadi contohnya seperti yang tadinya bisa biasa bergaul sekarang jadi dikucilkan, bahkan bisa diasingkan. Bagus, tepuk tangan dulu ya. Selain malu juga pasti akan diasingkan oleh masyarakat. Dianggapnya orang yang mohon maaf mungkin sampah masyarakat. Jadi yang tadinya terhormat menjadi sebaliknya. Dari yang sudah disebutkan oleh Zulaiha, kan di situ ada zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji. Jadi perbuatan yang keji itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Jadi ketika perilaku yang tidak disenangi oleh Allah akan mendapatkan siksa dari Allah. Oke, tepuk tangan buat Anda. Siapapun yang melanggar perintah Allah bakal mendapatkan Siksa. Oke, lanjut ke sini. Kenapa bisa terjadi perzinahan? Kenapa kira-kira? Pergaulan. Lingkungan, pergaulan, apa lagi? Pakaian. Bisa pakaian? Bisa. Karena pakaian mohon terlalu mini Ya. menimbulkan syahwat kepada lawan jenisnya. Ada lagi yang lain? Apa penyebabnya kira-kira? Perubahan zaman, Perubahan zaman, pergaulan bebas, perubahan bebas. Apa lagi? Ayo. hilangnya rasa kemanusiaan. Hilangnya rasa kemanusiaan. Ya. Itulah beberapa akibat atau penyebab terjadinya perzinahan. Nah, sekarang kita ke bawahnya di sini. Cara mencegah zina ya banyak, tapi di sini Bapak coba berikan saya ada 4. Yang pertama, bergaul dengan Saya sehat dan beretika. cari teman yang sehat, tanda kutip, jangan cari orang-orang yang dekat dengan kemaksiatan. Karena lingkungan tadi sangat berpengaruh. Nomor 2, Sesuai dengan syariat agama Islam. laki-laki maupun perempuan aurat mohon dijaga, apalagi kalau keluar rumah. Nomor 3, Manfaatkan waktu dengan hal positif, produktif. betul, waktu lengang, senggang jangan dibuat yang tidak dibuat untuk kegiatan positif. Yang keempat, Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hadir di majelis. oke, baik, sampai sini adakah pertanyaan? Sebelum di Cirebon, insya Allah beliau termasuk sosok tokoh agama yang bermadhab Syafi'i, artinya sangat cocok kepada masyarakat Indonesia, jadi tidak bertentangan dengan NKRI maupun dengan keaswajaran kita.
siapa yang dapat menyimpulkan sedikit saja terkait tayangan dari Bu Yahya tadi yang Bapak tampilkan di YouTube? Adakah satu pesan moral yang dapat kamu petik dari tayangan tadi? Silakan. Nah, ini. Pak. Oh ya, silakan Yahya. Nah, jadi setelah saya melihat video tersebut, menjaga pandangan merupakan cara pertama yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari maksiat. Karena kenapa? Karena ketika pandangan sudah tidak terjaga, maka di dalam dirinya seolah-olah terdapat bara api ataupun bisa ular yang mengalir dari mulai jantung sampai aliran darah. Berarti kelas 10 akuntansi luar biasa ini ya, sudah bisa menangkap informasi meskipun hanya sekitar durasi 2 atau 3 menit saja, tapi mampu memberikan pesan moral yang luar biasa. Bagus, ya luar biasa ini. Berarti Anda semua menjadi orang-orang yang berkualitas. Amin ya Rabbal. Amin. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada, silakan buka artikel yang ada di WA Group. Artikel yang atas. Setelah itu coba kalian baca dan pahami. Nah, sudah bisa koreksi? Di WA Group, apa saja informasi penting yang dapat kalian simpulkan? Adakah yang bisa menyimpulkan? Satu atau dua orang silakan. Acungkan jarinya boleh. Oke, silakan. Mendapatkan materi yaitu tentang penyebab seseorang melakukan zina, yaitu diantaranya: 1. Memandang wanita yang tidak halal baginya. Yang 2. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Yang 3. Berkhalwat atau berduaan di tempat yang sepi. Oke. Baik, tepuk tangan untuk pengusaha. Ada lagi yang menambahkan? Masyarakat tidak ditemani, dijauhkan, bahkan bisa depresi. Itu akibat di dunia. Kemudian akibat di akhiratnya apa? Dapat siksa dari Allah. Oke, tepuk tangan. Tadi dikatakan di situ jatuh miskin. Apakah betul orang yang berzina jadi miskin? Betul. Apa contohnya atau apa alasannya? Karena namanya sudah tercela yang ketika ingin melamar kerja akan kemungkinan kecil untuk diterimanya. Oke, anak-anak semuanya. Untuk lebih mengertikan lagi, Bapak akan coba bagi ke dalam 4 kelompok belajar yang nanti dari masing-masing kelompok harus membuat suatu peta konsep, dan yang kedua memecahkan permasalahan yang ada pada artikel. Hasan, untuk maju ke depan dan bantu Bapak di sini. Dan tunjuk siapa saja yang menjadi ketua kelompok belajar. Silakan Hasan. Kelompok pertama itu akan diketuai oleh saya sendiri dari sini ke situ. Terus kelompok kedua yang akan diketuai oleh saudara Agung dari sini sampai ke Asri. Terus kelompok yang ketiga yang akan diketuai oleh Julaiha dari sini ke belakang. Terus kelompok yang terakhir diketuai oleh Indah, sisanya. Oke, siap, baik, ya. Sudah jelas ya? Baik, ketua kelas sudah membaginya luar biasa, mandiri dan penuh dengan tanggung jawab. Selebihnya Bapak akan coba atur
presentasi depan dengan misalnya ketua kelompok mengambil nomor urut tampil presentasi. Silakan ketuanya boleh ke depan. Hasan, Agung, Julaiha dan Indah. Agung nomor berapa? Nomor 2. Ketiga, Hasan nomor 4. Baik ya. Luar biasa sampai tadi request berarti antusias penuh AKL luar biasa. Selanjutnya silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Oke. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Oke. Silakan masing-masing kelompok buat sebuah peta konsep dan sebuah pemecahan masalah yang dari artikel yang telah Bapak share di WA group. Silakan dibuka artikelnya. Boleh menggunakan Canva, PowerPoint ataupun yang lainnya untuk membuat peta konsep ataupun road mapping. Berarti kelompok 1 artikel 1, kelompok 2 artikel 2, kelompok 3 dan seterusnya artikel masing-masing. Ada 3. Pertama, kalian identifikasi masalah, cari apa sih masalahnya di artikel tadi. Yang kedua, cari penyebabnya, kenapa masalah itu muncul, apa penyebabnya kira-kira. Yang ketiga, cari solusinya. Jadi identifikasi masalah, ya. Waktu sudah habis, selesai. Sekarang kita presentasi. Baik, untuk presentasi pertama seperti yang tadi nomor undi tampil, silakan kepada kelompok 1 untuk maju lebih dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ketentuan menegakkan hukum pelaku zina. Dengan senjata saya terdapat bukti-bukti yang kuat. 2. Pelaku mukallaf. Pelaku yang mukallaf atau balik bila seorang anak kecil, orang yang tidak berakal bila melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan. Yang keempat, terbukti telah terjadi perzinahan. Penyebab masalahnya sikap mental yang tidak sehat dan pola pikir yang salah, melampiaskan rasa kecewa, kegagalan remaja dalam bergerak teman. Solusinya, pandai-pandai memilih teman, memperbaiki cara pandang, berpikir untuk masa depan. Oke, sudah? Apa judul artikel yang nanti tadi kalian baca? Waspadai pergaulan bebas dari generasi bangsa. Oke. Kalau lain boleh bertanya atau menanggapi, silakan. Ada yang bertanya? Ada, Pak. Oke. Bagaimana cara memilih teman? Bagaimana cara memilih teman? Dilihat dari pergaulannya yang terlihat sehat dan berkata baik, tidak terjerumus ke hal yang jahat. Oke, baik. Tepuk tangan nomor 1. Silakan tutup dan selanjutnya. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan di sini terdapat 3 alat bukti kasus perzinaan, yaitu diantaranya 1, saksi harus laki-laki dan jumlahnya 4 orang. Ketika tidak ada laki-laki, harus ada perempuan. Ketika untuk perempuan yaitu 1:2. Dan syaratnya harus muslim, balik, izun, tidak
dapat berbicara dan adil. Adanya pengakuan sebelum sakit cukup satu kali pengakuan, anaknya harus 4 kali pengakuan. Adanya indikasi atau hamil. Kalau semua saksi perempuan berapa jumlah saksi? Kedua, ketika tidak ada laki-laki, bisa digantikan oleh dua orang perempuan, jadi satu laki-laki jadi dua perempuan. Jadi jumlah untuk keseluruhannya itu 8 perempuan. Jelas kelompok satu? Ya. Lagi yang lain barangkali? Kalau tidak ada, lanjut presentasi artikel yang telah dibaca. Silakan. Telah saya baca tempat yang berjudul Pelajar di Surabaya Lawan Pergaulan Bebas. Masalahnya yaitu banyaknya siswa sekolah yang terjerumus ke dalam pengaruh pergaulan bebas. Penyebabnya, potensi penyimpangan perilaku dinilai menjadi tren biaya hidup remaja saat ini dan mereka masih labil dan mudah tarik ke arah yang salah. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Solusinya yaitu kepada seluruh orang tua agar menjaga anaknya dari pergaulan bebas dengan cara Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perbuatan yang mendekati zina, di antaranya jalan-jalan berdua dan lawan jenis. Nah, di sini maksudnya adalah seperti berboncengan terlalu dekat dengan lawan jenis dan berkunjung ke tempat yang berbau maksiat seperti ikut berkumpul dengan teman yang sedang bermabuk-mabukan, terus datang ke klub malam perempuan yang auratnya tidak tertutup, berkunjung ke tempat yang berbau maksiat, contohnya ketiga, berkhayal atau imajinasi gosip tentang aurat lawan jenis, contohnya menghayalkan tentang lawan jenis. Ketiga, membaca atau menonton upload konten yang berbau maksiat. Yang berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan porno. ICS adalah memperlihatkan aurat dengan sengaja dengan cara video call, mendownload konten porno atau asusila, lalu menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat. Nah, itu semua merupakan penyebab perbuatan yang mendekati zina. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah kita bahas. Artikel yang kita bahas berjudul Remaja Kota Karawang Lawan Pergaulan Bebas. Nah, hal ini menyebabkan seks bebas, kemudian terjadinya tawuran antar pelajar yang telah menewaskan 1 pelajar Kota Karawang dan terjadinya ataupun merajaleranya dunia narkoba di mana remaja di kota tersebut menjadi incaran para bandar. Nah, penyebab pergaulan bebas tersebut yaitu rendahnya kontrol diri, kurangnya iman, rendahnya kontrol dari keluarga dan faktor keluarga tersebut. Nah, kemudian penyelesaian masalahnya dengan cara selektif dalam memilih teman, berpendirian kokoh, perbanyak kegiatan positif dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain boleh bertanya. Apakah perbuatan tersebut terjadi di Kota Banjar? Tidak. Kan Kota Banjar itu sendiri nggak bisa saya kontrol ya, tapi sebagian besar mungkin terjadi juga. Bagaimana cara mencegah perbuatan zina? Cara untuk mencegah perbuatan zina diantaranya menghindari ataupun memilih teman yang sekiranya memang mereka itu kayak jauh dari kata maksiat, contohnya tidak berpacaran. Nah, karena kenapa? Ketika kita bergabung di suatu kelompok yang kita emang terbiasa dengan hal tersebut, maka kita akan terbawa-bawa. Cara yang terakhir mungkin kita bisa lebih dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita bisa meninggalkan berbagai kajian
kajian bisa lewat online ataupun secara offline. Tepuk tangan untuk Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang dampak buruk zina di dunia dan dampak buruk zina di akhirat. Yaitu dampak buruk zina di dunia: 1. Hilangnya kehormatan. Hilangnya kehormatan bagi perempuan, kehormatan tertinggi adalah keperawanan akan dijauhi masyarakat. Kedua, menjadikan fakir bagi yang terbiasa melakukan hubungan badan, maka dia harus terus mengejar hal itu, bahkan dengan cara membayar PSK sehingga lambat laun jatuh miskin. Dampak buruk zina di akhirat mendapatkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan zina merupakan suatu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah. Telah jelas jika tidak mendapat hisab yang buruk pada saat yang menghisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya, manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Mendapatkan siksa yang pedih, pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih kelak di akhirat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum ke artikel? Bertanya, bagaimana sih cara mencegah kita dari kecanduan menonton atau membaca yang berbau porno? Mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, dan juga memperbanyak melakukan pergi ke majelis taklim. Tepuk tangan dong. Dan yang terakhir, jual aja HP-nya. Remaja dari kota metropolitan turun ke kabupaten. Asalnya timbul terjadi penggerogokan, adanya pergaulan bebas, kurangnya pengertian orang tua, dan terjadi aksi mesum. Oke. Solusinya untuk menghindari perbuatan tersebut yaitu menjaga pandangan, menjaga cara berpakaian, mendekatkan diri kepada Allah, dan pandai Sudah? Ada yang mau menanggapi terkait artikel yang dibaca oleh kelas 4? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan tutup dan kasih aplaus untuk kelompok 4. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada hari ini, seperti biasa kita harus menyimpulkan dulu apa pesan-pesan yang dapat kita tarik dari beberapa kegiatan modern pada kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan barangkali mau menyimpulkan siapa? Saya Pak. Jadi kesimpulannya kita bisa tahu cara mencegah dari perbuatan zina. Contohnya dengan yang tadi telah disebutkan, ada presentasi yang menyebutkan pandai-pandai memilih teman. Oke. Baik, betul. Ada lagi yang lain? Barangkali kesimpulannya dari kegiatan hari ini. Oke, silakan. Pojok depan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Oke, baik. Ada yang lain? Kesimpulannya? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Kan di dalam ayat Quran juga sudah jelas bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus menjauhi hal tersebut. Karena kenapa? Karena sejatinya cinta itu anugerah, tetapi ketika kita menyalurkannya belum pada waktunya, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi kita. Nah, kenapa? Karena kita juga harus
harus Ya, terus? intinya kita gak boleh terluka karena cinta. Oke, baik, oke ya. Kita terus. Baik, ya, terima kasih yang sudah menyebutkan. Betul sekali teman-teman atau anak-anak semuanya bahwasanya setelah tadi kita menjelaskan, mendengarkan, bahkan menanggapi beberapa pemaparan dari teman-teman kita bahwasanya betul sekali zina apapun bentuknya, baik itu mau dari pandangan, bahkan perbuatan ataupun hal-hal lain yang mendekatkan perzinahan tidak boleh kita lakukan. Terlebih kepada hal yang sifatnya berbau seksual, maka kita harus mampu memfilter diri. Kemudian zina dampaknya sangat buruk sekali baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dicemooh orang, jadi sampah masyarakat, bahkan menjadi fakir dan menjadi dekat dengan kematian. Yang terakhir, dampak di akhirat jelas akan mendapat hisab yang buruk, di akhirat dapat siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu memfilter diri, hal-hal yang tidak semestinya kita lihat jangan sampai dilihat. Betul tadi kata Juleha, jangan sampai terluka karena cinta. Dan teman-teman sebelum orang-orang yang beruntung yang mampu menjaga syahwatnya, mampu menjaga nafsunya sehingga akan menunggu jodoh yang tepat setelah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat agama Islam. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jelas kekurangan dari Bapak pribadi, adapun kelebihan adalah beneran hak dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya nanti kerjakan tugas di LKPD yang akan Bapak share di grup WA dan pastikan nanti sore jam 6 sudah masuk tugasnya di LKPD di link Google Form dan link Google Classroom. Sampai sini paham? Baik, jaga kesehatan, pulang ke rumah hati-hati. Salam untuk kedua orang tua kalian. Allahumma fiq ila wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku meninggalkan, silakan berdoa dulu oleh ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, mari